Hai saudara semuanya dimanapun kamu berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya masih dalam edukasi seputar kehidupan dan juga cinta sobat bersama kreator gaul. Baiklah sob, di video kali ini saya akan berikan lagi satu edukasi buat kalian, yaitu bagaimana caranya agar kalian itu bisa mendapatkan cinta dari wanita yang kamu target. Saya katakan wanita yang kamu target karena cara ini itu ampuh ya, kamu gunakan pada saat ada kumpulan ya. Kumpulan maksudnya banyak orang yang di situ ada seorang wanita yang kamu target. Entah kalau kamu menarget satu orang tapi tidak ada yang lain, saya nggak tahu. Cuman yang pernah saya praktekkan itu adalah ketika kamu berada di satu kumpulan yang di situ kamu menarget satu atau dua orang ya, wanita untuk kamu pengaruhi hati dan pikirannya agar supaya tertarik sama kamu sobat. Dan cara ini itu sudah saya praktekkan sobat. Ceritanya begini, waktu saya usia SMP waktu itu ya, saya punya teman. Dia memang sudah dewasa sekali sobat. Dia sudah kuliah dan dia akrab sama saya walaupun saya masih SMP waktu itu. Dan dari dia saya banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman seputar cinta sobat. Bagaimana cara merayu, bagaimana cara mendekati cewek, bagaimana cara mengungkapkan perasaan sama cewek, bagaimana caranya agar tidak grogi sama cewek. Saya banyak mendapatkan pelajaran dari dia sobat. Nah, lalu ada satu pelajaran yang pernah dia berikan kepada saya waktu itu tentang bagaimana menguasai cewek yang kita target, menguasai hati dan pikirannya ya, untuk mencintai kita. Cewek yang kita target dalam waktu 90 menit sobat. Lalu hal itu saya buktikan belum lama sobat. Memang waktu dulu sih, waktu saya masih bujangan, oke lah masih bujangan ya, mungkin mental saya masih kuat karena saya masih bujangan. Saya belum punya istri, belum punya anak, mental saya masih kuat, jadi saya tidak begitu menghiraukan dengan pengaruh dari apa yang saya pelajari dan saya praktekkan waktu saya masih bujangan. Tapi manfaat itu baru terasa setelah saya punya istri dan punya 2 orang anak sobat. Ceritanya begini, waktu itu saya pernah study tour ya. Saya kan bekerja nih di sebuah koperasi. Lalu waktu itu saya mengadakan koperasi saya ya, mengadakan study tour ke Bandung waktu itu sobat. Nah, di situ kan banyak kumpulan karena yang study tour itu bukan hanya koperasi yang saya tempat bekerja, tapi banyak koperasi-koperasi lain di Kabupaten Kota Waringin Timur, kabupaten tempat saya. Itu banyak yang mengikuti. Jadi di situ banyak kumpulan cewek sobat. Cowok juga ada. Karena kita pekerja yang ke sana semua kan. Nah, disitulah saya praktekkan sobat. Seperti apa yang terpampang di thumbnail itu memang foto nyata. Foto nyata waktu saya berada di Kawah Putih di Ciwidey, Bandung. Jadi cara ini saya terapkan di situ. Saya menarget 2 orang sobat. Kenapa? Karena 2 orang ini itu waktu itu masih gadis, masih jomblo, belum ada pasangannya. Dan saya praktekkan di sini apa yang pernah saya pelajari dulu. Alhasil apa sobat? 2 orang cewek yang saya target, mereka keduanya bisa akrab sekali dengan saya. Bahkan teman-teman cowok saya yang lain yang notabene lebih ganteng dari saya itu pada iri sobat. Sebenarnya pelet apa yang kamu pakai katanya. Padahal benar, ini hanya permainan logika, ini hanya permainan psikologi. Jadi mempengaruhi dengan ilmu psikologi sobat, bukan dengan ilmu pelet atau yang lain. Dan di antara sekitar 60 orang waktu itu yang ikut study tour aku ke Bandung, itu cuma aku yang bisa akrab dengan mereka. Selain dari kelompok yang dari koperasi dia ya, kan dia juga dari koperasi, dan dari koperasi yang dia tempat bekerja juga banyak yang ikut. Pastinya kalau teman akrab dari satu daerah pastinya akrab. Tapi kalau dengan orang asing lah, anggap aja saya kan orang asing waktu itu karena saya baru kenal sama dia, mereka berdua langsung akrab dengan saya sobat. Walaupun saya juga nggak playboy amat. Jadi begitu istri saya telepon video call waktu itu, saya tunjukkan pada istri saya bahwa ini adalah teman saya. Dan mungkin karena tahu itu, maka
dia jadi agak menjauhi saya karena dia tahu kalau saya sudah punya istri, dan saya juga bilang saya sudah punya 2 orang anak. Nah, karena memang apa yang saya ceritakan tadi itu adalah bagian dari rencana untuk membuktikan dari apa yang telah saya pelajari dari teman saya dulu, dan inilah keberhasilan yang saya rasa cukup gemilang karena saya sudah punya istri dan punya anak, sementara saya bisa menarget 2 orang wanita dan mereka memang lengket dengan saya. Makanya saya bagikan kepada kalian bagaimana caranya mempengaruhi hati dan pikiran target ya, wanita yang kamu target dalam sebuah kumpulan, agar supaya bisa tertarik sama kamu, sobat. Tidak memakan waktu lama, sobat, cuma 90 menit saja. Lalu bagaimana triknya? Kamu ikuti terus video saya ini. Tapi sebelum kalian menonton video ini berlanjut, sobat, seperti biasa saya minta kalian subscribe, like, komen, dan share video ini ke seluruh media sosial kamu, sehingga untuk kedepannya saya lebih bersemangat lagi dalam mengedukasi kalian. Dan juga dengan subscribe kamu nantinya bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari update video Kreator Gaul, sob. Lanjut ke tema. Untuk mempengaruhi hati dan pikiran cewek yang kamu target dalam sebuah kumpulan agar supaya tertarik pada kamu, yang pertama yang harus kamu lakukan pada 0 sampai 15 menit pertama adalah berikan kesan pertama yang kamu buat semenarik mungkin di mata dia, sobat. Saya sudah banyak bilang di video-video saya sebelumnya bahwa kesan pertama itu sangatlah penting sekali. Karena kesan pertama itu menunjukkan nantinya kamu akan dinilai istimewa atau tidak oleh dia. Dan juga kesan pertama juga menentukan untuk perjalanan cinta kamu ke depannya, hubungan kamu sama dia ke depannya. Jika kesan pertama yang kamu berikan itu tidak menarik di mata cewek, maka saya yakin untuk kedepannya pun dia tidak akan tertarik sama kamu, sobat. Tapi jika kesan pertama yang kamu tunjukkan sama dia itu bisa menarik perhatian dia, bisa mempengaruhi psikologi dia, dan bisa mempengaruhi perasaan dia untuk simpati sama kamu, untuk kagum sama kamu, saya yakin nantinya dia pun juga akan enjoy jika berdekatan sama kamu, bercanda sama kamu, ngobrol sama kamu, dan lain sebagainya. Jadi pada 0 sampai 15 menit pertama kamu gunakan untuk bisa memaksimalkan potensi diri kamu agar supaya terlihat lebih elegan, lebih berkelas, lebih cakep di mata dia. Misalnya nih, dalam sebuah kumpulan, kamu harus tunjukkan kepadanya ya, bahwa kamu itu orangnya adalah baik, humble kepada semua orang, kamu juga ramah, enak diajak ngobrol oleh semua orang. Paling tidak tunjukkan juga bahwa kamu itu sebenarnya bisa mendominasi mereka dengan tanpa memperlihatkan kesan kamu itu orangnya sombong. Jadi dengan kebaikan kamu bisa mendominasi sekumpulan orang-orang yang ada di sekitar kamu, sobat. Dengan begitu, dia pasti akan terkesan dengan kamu. Yang dimaksud mendominasi bukan berarti kamu misalnya kamu harus dalam setiap pembicaraan kamu harus menang, setiap orang berbicara harus kamu potong. Tidak, sobat. Tidak seperti itu. Tapi bisa mendominasi keadaan dan perasaan dari orang-orang yang ada di sekitar kamu, sobat. Paling tidak menurut orang yang kamu target, agar dia berpikir, dia kayaknya keren nih, di dalam kumpulan ini hanya dia kayaknya yang enak diajak ngobrol, dia orangnya banyak bicara tapi juga terkesan elegan, pintar, humoris, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan mendominasi, sobat. Paling tidak mendominasi pikiran dia bahwa kamu itu orangnya memang bisa baik kepada semua orang, humoris terhadap semua orang, sopan terhadap semua orang, dan lain sebagainya. Itu ya, sob, untuk 0 sampai 15 menit pertama. Lalu untuk yang menit berikutnya, yaitu menit ke-16 sampai menit ke-30, kamu harus bisa menciptakan keakraban antara kamu dan wanita yang kamu target. Caranya bagaimana? Mudah, sobat. Kamu boleh akrab dengan semua orang yang ada di situ, tapi tunjukkan bahwa kamu punya perhatian lebih terhadap wanita yang sedang kamu target. Contohnya, walaupun banyak pertanyaan misalnya ke kamu nih dari orang-orang, begitu yang bertanya wanita yang kamu target, kamu harus mengutamakan wanita yang kamu target.
Ini dimaksudkan agar wanita yang kamu target itu lebih terkesan sama kamu. Dan wanita yang kamu target juga dia tahu bahwa kamu perlu perhatian sama dia. Sehingga dia nantinya akan nyaman untuk bicara sama kamu, untuk berdua sama kamu, dan lain sebagainya, sobat. Karena dia sudah tahu kalau kamu itu sudah memberikan perhatian besar terhadap dia. Lalu, tunjukkan juga pada dia bahwa kamu itu orangnya memang benar-benar pintar nih. Contohnya dia punya masalah apa, kamu bisa menyelesaikan. Dia bertanya apa, kamu bisa menjawab dengan jawaban yang brilliant, dengan jawaban yang jenius, dengan jawaban yang super. Dan juga tunjukkan pula padanya bahwa kamu itu sebenarnya juga orangnya humoris, bisa membuat dia tertawa, bisa membuat dia senang. Akhirnya apa? Dia akan merasa nyaman sama kamu, sehingga terciptalah di situ keakraban, keintiman di antara kalian berdua. Saya yakin dia akan lebih nyaman bersama-sama kamu daripada sama yang lain. Karena kamu emang orangnya serba komplit, sobat. Pintar, solutif, humoris, dan lain sebagainya. Gitu ya, sob. Ini adalah untuk 16-30 menit kedua. Lalu yang ketiga, di menit ke-31 sampai menit ke-45, kamu usahakan untuk bisa membuat persamaan antara kamu sama dia, sobat. Kesamaan minat, kesamaan hobi, kesamaan kesukaan, dan lain sebagainya. Kalau saya dulu nih, waktu saya di Bandung nih ya, waktu saya di Bandung seperti yang tadi di awal saya ceritakan. Di situ kan banyak pedagang, sob. Ada somai, ada cilok, ada tahu Sumedang. Karena kebetulan study tour saya itu di Ikopin, Sumedang. Nah, saya tanya sama dia, ini di antara makanan segini banyak, kira-kira yang enak mana ya, gitu. Nah, dia jawab nih, kayaknya tahu Sumedang enak deh. Kok sama ya, gitu. Aku jawab begitu, sob. Kok sama ya? Aku juga berpikir seperti itu, tahu Sumedang kayaknya enak, gitu. Tujuannya apa? Agar si dia juga merasa kamu ada kesamaan dengan dia, sobat. Kesamaan minat, kesamaan hobi, kesamaan kesukaan, dan lain sebagainya. Dengan begitu, dia akan lebih nyaman sama kamu, sobat. Karena apa? Ada kesamaan di antara kamu dan orang yang kamu target, ya. Masalahnya ini tidak cuma satu orang yang kamu target, ya. Saya menarget 2 orang, sobat. Dan dua-duanya, seperti yang kalian lihat di thumbnail, akrab sama saya, sob. Dan orang-orang yang lain, cowok-cowok yang lain, bapak-bapak lah, bapak-bapak yang lain yang ikut kami study tour itu iri sama saya, sob. Lalu yang keempat, di menit ke-46 sampai ke menit ke-70, kamu harus bisa membuat rasa penasaran di jiwanya, sobat. Dan kamu juga harus memuaskannya. Contohnya, saya waktu itu habis selain study tour, saya juga refreshing ya, sama rombongan, sama kontingen yang dari Kalimantan Tengah, dari tempat saya. Itu ke Ciwidey, ke Kawah Putih, sobat. Nah, di sini saya mulai menerapkan edukasi selanjutnya yang pernah diajarkan oleh teman saya waktu itu, sobat, waktu saya SMP, yaitu dengan membuat dia penasaran tapi dengan juga memuaskannya, sobat. Ketika di Kawah Putih, ceritanya nih, ketika di Kawah Putih, saya tawarkan sama dia, sobat, kayaknya kalau di Ponten itu indah banget loh suasananya, kita bisa ke tengah kawah gitu. Otomatis dia akan juga ikut penasaran, sobat. Dalam batinnya dia itu akan penasaran, kayaknya memang iya kalau di tengah kawah. Terus waktu itu di tengah kawah putih, mungkin ada yang tahu nih dari sobat kawah semuanya, kawah putih ya. Di tengahnya itu kan ada semacam kayak apa ya, pulau, terus ada ponton. Nah, saya bilang di situ kayaknya indah banget gitu. Nah, dari situ dia juga, saya yakin ikut penasaran, sobat, yang 2 orang ini. Kemudian apa? Dia ngikut atas saran saya. Kemudian kami bertiga ke sana, sobat. Nah, pelajaran yang bisa kamu ambil di sini adalah, pertama, berikan rasa penasaran pada dia, sobat.
Dengan saya bertanya, kayaknya kalau di tengah pulau itu kayaknya indah banget loh. Kontennya juga bagus, kayaknya enak kan gitu. Otomatis dengan kata-kata seperti ini dia sudah penasaran sobat. Kayaknya iya gitu. Kalau di tengah sana kayaknya kok indah banget. Memang iya sobat. Tetapi ketika dia sudah mulai penasaran dan sudah menginginkan untuk ke sana, kita puaskan rasa penasarannya sobat. Kita ikuti kemauannya. Tentunya kamu sebagai cowok, saya pun juga begitu. Walaupun saya waktu itu sudah punya 2 orang anak sobat ya. Untuk tiket masuk saya yang bayarin. Memang saya akui sobat. Tapi tidak apa-apa, kita korban sedikit, tapi kita bisa membuktikan bahwa ternyata apa yang saya pernah dapat ya, edukasi di zaman dahulu waktu saya masih SMP itu ternyata memang ampuh sobat. Jadi gitu ya sob. Untuk yang ke menit 46 sampai ke menit 70, berikan dia rasa penasaran. Tapi setelah dia benar-benar penasaran, kamu puaskan rasa penasarannya. Nah, oke, ini yang terakhir sobat. Untuk menit ke 71 sampai ke menit 90. Sebelumnya saya mau kasih informasi pada kalian sobat. Saya masih tetap berada di atas bukit. Indah sekali sobat. Sekarang kebetulan untuk kabutnya jarang ya, karena kita tengah hari di sini. Untuk pemandangannya sangat indah. Mungkin bisa dilihat ya, jelas sekali aja di gambar. Indah sekali sobat, makanya saya betah untuk nonton di sini, untuk bikin video di sini karena pemandangannya indah juga. Pikiran kita jadi fresh sobat. Sehingga enak dalam mengedukasi kalian memang di sini. Oke, kita lanjut ke tema. Untuk menit ke 71 sampai menit ke 90. Di sini kamu mulai menyisipkan rayuan, pujian, godaan dan juga gombalan, nggak masalah sobat. Yang ringan-ringan saja tapi jangan terlalu yang berat-berat untuk rayuan, pujian, gombalannya. Rayuan, pujian, gombalan dan lain sebagainya, kalau memang sudah akrab itu sudah terserah kamu sobat. Asal yang ringan-ringan saja, kamu pasti bisa berpikir lah mana pujian yang ringan, mana pujian yang berat. Jadi biasa sisipkan pujian-pujian, rayuan dan gombalan yang ringan-ringan saja untuk menit ke 70 sampai ke 90. Saya yakin jika rangkaian yang saya utarakan tadi kamu jalankan, maka dalam waktu 90 menit saja kamu sudah bisa mendapatkan hati dia sobat. Baiklah sob, untuk video kali ini saya cukup sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di lain video dan tentunya di lain tema. Dan semoga saja kita bisa memberikan pemandangan-pemandangan yang lain dari ini, karena sudah beberapa hari saya ngonten di sini, agar kamu juga bisa menikmati pemandangan di sekitar wilayah saya di Kalimantan sini. Indah-indah banget sobat. Dan terakhir saya doakan pada kalian semua, semoga kalian semuanya mendapatkan cinta yang membahagiakan kehidupan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.